Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Faiz Fatta dengan NIM 32324023. Yang kedua ada Kristen Rafael Bunga dengan NIM 32324028. Muhammad Irfan dengan NIM 32324034. Muhammad Rifan Rifaldi Arif dengan NIM 32324035. Muhammad Fadil Kaulan Hamri dengan NIM 32324038. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen yang kami pakai. Nah, yang pertama itu ada microcontroller Arduino Uno dengan fungsi otak pengendali utama sistem, dan yang kedua sensor ultrasonik. Fungsinya itu mengukur jarak level permukaan air secara real time. Yang ketiga ada sensor air dengan fungsi mensimulasikan pembacaan kondisi ketersediaan air. Yang keempat itu ada layar LCD, fungsinya itu menampilkan antarmuka grafis HMI secara real time. Yang kelima itu ada relay, fungsinya itu sebagai saklar elektronik untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik. Dan yang keenam itu ada pompa air DC dengan fungsi penggerak fisik atau aktuator utama. Yang terakhir itu ada rangkaian filter pasif LC dengan fungsi menyaring gangguan frekuensi tinggi pada jalur kabel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja perangkat kerasnya. Secara keseluruhan, sistem otomasi tandon air ini dikendalikan oleh microcontroller Arduino Uno sebagai pusat pemproses data atau Central Processing Unit. Cara kerja interaksi antar komponen elektronik di dalam simulasi Proteus dibagi menjadi 3 sektor utama. Yang pertama, sektor input atau pembacaan sensor. Sensor ketinggian tandon menggunakan ultrasonic HCSR 04, di mana sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang akustik melalui pin trigger sebagai pemicu pulsa. Gelombang tersebut akan memantul pada permukaan air tandon dan diterima kembali oleh pin echo. Durasi waktu tempuh bolak-balik gelombang tersebut dihitung oleh microcontroller, lalu dikonversi secara matematis menjadi data jarak dalam satuan cm. Jarak yang semakin kecil menandakan volume air di dalam tandon utama semakin penuh. Kemudian sensor air sumber atau water sensor potentiometer. Sensor ini memantau ketersediaan air pada sumur pasokan atau source level di dalam lingkungan Proteus. Sensor ini dimodelkan menggunakan komponen potentiometer linear. Perubahan nilai resistansi potentiometer menghasilkan variasi tegangan analog 0 sampai 5 volt yang masuk ke pin analog A0 Arduino. Tegangan ini dikonversi oleh fitur ADC (Analog to Digital Converter) internal menjadi data digital dengan rentang nilai 0 hingga 1023 yang mempresentasikan kapasitas air sumber antara 0% hingga 100%. Kemudian dalam sektor proses atau pada bagian microcontrollernya, Arduino Uno bertindak sebagai pengambil keputusan logis. Data mentah atau raw data yang dibaca dari sensor analog dilewatkan terlebih dahulu ke dalam algoritma filter digital EMA atau Exponential Moving Average dengan koefisien alfa sama dengan 0,1. Proses filtering ini berfungsi untuk meredam teriak fluktuasi data akibat noise simulasi sehingga pengolahan logika menjadi lebih stabil. Kemudian masuk pada sektor output, aktuator dan visualisasi, sistem driver dan saklar pompa. Ini berfungsi ketika program memerintahkan pompa aktif. Pin digital Arduino akan mengirimkan sinyal tinggi atau high menuju kaki basis transistor BC547. Transistor akan jenuh atau saturasi dan mengalirkan arus listrik untuk mengaktifkan kumparan koil relay 5 volt. Aktifnya relay akan mengubah posisi saklar internal ke kutub normally open sehingga arus listrik AC 220 volt terhubung dan berhasil memutar motor DC yang memodelkan air fisik. Sistem monitoring HMI ini bersamaan dengan proses kendali, Arduino mengirimkan pembaruan data secara serial melalui jalur pin TX atau RX menuju layar HMI ST7735R. Layar HMI akan memperbarui grafik volume tandon, memposisikan jarum speedometer atau jauh air sumber, serta mengubah teks indikator pompa secara real time. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan logika pengendalian sistem atau kontrol logik dari sistem ini. Di tahap pertama itu kita harus memeriksa
keamanan kekeringan dari sumber air itu sendiri dari sensor water yang ditaruh di sumur. Ketika kita memberi nilai potensi 100%, maka itu artinya dia akan mengirimkan sinyal PWM yang mengartikan bahwa masih terdapat air dari sumur atau sumber air yang akan dikuras oleh pompa air. Nah, ketika kita memberi nilai 0 pada potensio, maka nilai PWM air itu akan berkurang drastis sehingga mendeteksi kekeringan yang ada di sumber air dan otomatis akan mematikan pompa yang ada di sistem ini. Kemudian di tahap kedua itu yaitu ada pengendalian otomatis tandon utama. Jadi sensor jarak akan mendeteksi seberapa dekat permukaan air ke sensor jarak. Jika semakin dekat atau nilainya semakin rendah, maka itu berarti permukaan air itu semakin semakin tinggi atau mendekati sensor, atau bisa dibilang tangkinya full. Nah, ketika sensor mendeteksi jaraknya semakin jauh, itu artinya pompanya itu tangki airnya itu sedang berkurang. Nah, tangki air sistem logik pada tandon ini sendiri itu ketika air yang digunakan itu menyusut menjauhi 50 cm. Nah, mikrokontroler itu membaca kalau tandon itu membutuhkan pengisian. Jadi, sinyal akan dikirim ke relay sehingga pompa akan menyala. Bisa dilihat pompanya akan menyala ketika water sensornya tidak mendeteksi kekeringan dan nilai sensor jaraknya itu melebihi 50. Kemudian ketika tandon penuh atau berada di batas atas, yaitu sensornya mendeteksi jarak sensor ke permukaan air itu mendekati 9 cm atau melebihi, dia akan otomatis mematikan pompa air sehingga tidak terjadi tumpah pada tandon air. Kemudian ada pula kondisi tengah. Nah, saat air berada di jarak 10 cm hingga 49 pada sensor, nah sistem ini akan mempertahankan status kerja lamanya. Ketika sebelumnya dia running, maka dia akan mempertahankan kondisi tersebut. Nah, ketika sebelumnya dia berhenti atau stop, maka dia akan tetap berada di kondisi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian sistem yang kita inginkan. Nah, yang pertama itu kondisi pengisian otomatis, yang dimana kondisi pengisian otomatis itu water sensor itu mendeteksi air pada sumur itu dia sedang tidak kering. Yang kedua, tangki dalam keadaan kosong atau sensor mendeteksi tangki itu dalam keadaan kosong hingga medium. Nah, dia akan otomatis running atau menjalankan atau otomatis tangki akan mengisi air. Nah, tahap kedua, dia itu kita inginkan untuk potensio ini
dalam kondisi nol atau kering, sehingga sensor pada air itu mendeteksi. Sensor pada air itu mendeteksi bahwasanya air pada sumber itu kering, sehingga dia menyebabkan air pada tangki itu tidak akan mengisi walaupun dia dalam kondisi medium ataupun kondisi kosong. Nah, yang ketiga, hasil yang kita inginkan adalah proteksi bahwasanya pada saat air meluap atau overflow, dia itu menyebabkan sensor mendeteksi bahwasanya air sedang meluap, sehingga menyebabkan sensor tidak akan mengisi lagi atau dia akan berhenti mengisi. Walaupun air pada sumur itu terdeteksi ada, tetapi air pada tangki itu akan berhenti mengisi. Baiklah, itulah seluruh rangkaian pemaparan dari proyek akhir kelompok kami, mulai dari rancangan komponen, alur kerja sistem, hingga hasil validasi pengujian yang membuktikan keandalan sistem Smart Water Tank ini secara nyata. Kami menyadari bahwa inovasi ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi sistem berbasis IoT untuk monitoring jarak jauh yang lebih luas. Namun, implementasi otomasi interlock kelistrikan, filter digital, dan proteksi hardware yang telah kami demokan hari ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat untuk solusi pengelolaan air cerdas di masa depan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dosen, pembimbing, dan Bapak Ibu dosen atas arahan, info, serta perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian maupun teknis simulasi kami. Akhir kata, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.